Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video kali ini kami akan kembali menjelaskan pasar bebas dan kebijakan pemerintah khususnya untuk kebaikan-kebaikan lain dan kegagalan perekonomian pasar bebas. Sebelumnya, perkenalkan kembali anggota kelompok 8. Yang pertama ada Andi Kendriwaru, di Ummul Qira Makmur, Salvisa Putri, Alvina Damayanti A, dan Putri Nur Cahyani Arif. Selamat menyaksikan. Di sini materi yang pertama adalah kebaikan-kebaikan lain. Pasar bebas memiliki banyak keuntungan tambahan termasuk alokasi sumber daya yang efisien, inovasi, dan konsumen yang lebih luas. Juga memiliki beberapa kebaikan lainnya. Yang pertama ada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pasar bebas, perusahaan dimotivasi untuk terus meningkatkan efisiensi produksi dan mengembangkan teknologi baru, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada desentralisasi kekuatan ekonomi dan politik. Dibandingkan dengan sistem ekonomi terpusat di mana pemerintah memegang sebagian besar kekuasaan, pasar bebas cenderung mendesentralisasikan kekuasaan ekonomi di antara banyak pelaku usaha dan konsumen. Yang ketiga ada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. Nah, pasar bebas meningkatkan ekonomi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan peluang pendapatan. Selain itu, persaingan dan inovasi dapat membuat barang dan jasa lebih murah, meningkatkan daya beli orang, terutama orang berpenghasilan rendah. Nah, selama bertahun-tahun, ahli ekonomi percaya bahwa sistem ekonomi pasar bebas itu jauh lebih baik dari sistem ekonomi lainnya. Salah satu beberapa keuntungan yang didapatkan ialah faktor produksinya digunakan dengan efisien, yang kedua kegiatan ekonomi pasar diatur dan diselenggarakan dengan baik, dan yang ketiga pelaku ekonomi memiliki kebebasan untuk memilih bidang usahanya. Selanjutnya ada kegagalan perekonomian pasar bebas. Kegagalan perekonomian pasar bebas bersumber dari ketidakmampuan sistem pasar untuk mengatur kegiatan ekonomi. Faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan itu ialah yang pertama ada eksternalitas. Menurut Sukirno S. pada tahun 2020, eksternalitas merupakan fenomena ekonomi yang terjadi ketika aktivitas suatu pihak, baik dalam konsumsi maupun produksi, memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan pihak lain yang tidak terlibat dalam aktivitas tersebut, dan dampak tersebut tidak tercermin dalam mekanisme harga pasar. Selanjutnya, eksternalitas menciptakan ketimpangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, sehingga pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Adapun jenis eksternalitas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada eksternalitas negatif, adalah ketika dampak dari suatu aktivitas merugikan pihak ketiga. Contoh paling nyatanya adalah pencemaran lingkungan, kebisingan dari proyek konstruksi, atau asap kendaraan. Dan yang terakhir ada eksternalitas positif. Sebaliknya, terjadi ketika suatu aktivitas memberikan manfaat kepada pihak ketiga. Contohnya adalah vaksinasi yang mencegah penyebaran penyakit atau seseorang yang memperbaiki taman untuk di lingkungannya. Baik, saya Salvisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua terkait kurangnya produksi barang pabrik dan barang merit, di mana barang pabrik itu adalah barang atau jasa yang tidak bersaing dalam konsumsi dan tidak dapat dikecualikan dari penggunaannya. Artinya, setiap orang dapat menikmati manfaat barang tersebut tanpa mengurangi hak orang lain. Dan tidak ada cara yang efisien untuk mencegah orang lain menikmati barang tersebut meskipun tidak membayar. Kemudian terkait barang publik adalah barang atau jasa yang memiliki manfaat sosial lebih besar dari manfaat pribadi yang dirasakan oleh konsumen. Adapun contoh barang merit ialah pendidikan, layanan kesehatan, vaksinasi, dan perpustakaan umum. Penyebab kurangnya barang merit ialah terbagi dari 4, yaitu pertama, kegagalan pasar, yang kedua, informasi asimetris, dan yang ketiga, eksternalitas positif tidak terinternalisasi. Kemudian yang terakhir itu ketidakseimbangan akses. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti. Kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai kewujudan kekuasaan monopoli dalam pasar membuat kegagalan penyesuaian dengan efisien. Yang pertama, kegagalan pasar terjadi ketika kondisi Pareto optimal tidak tercapai. Artinya, konsumen tidak dapat menyamakan laju substitusi marginal mereka dengan produsen menjual barang dengan harga yang melebihi biaya marginal produksinya. Kemudian adapun salah satu penyebab utama kegagalan pasar adalah persaingan tidak sempurna.
Dalam jenis pasar ini, perusahaan menghadapi kurva permintaan yang menurun untuk produknya. Akibatnya, pendapatan marginal menyimpan dari pendapatan rata-rata dan harga tidak lagi mencerminkan biaya marginal. Konsumen kehilangan kendali dalam pengalokasian sumber daya ketika berada dalam sistem monopoli. Karena itu, monopoli dianggap tidak efisien dalam memanfaatkan sumber daya sehingga terjadi alokasi yang tidak optimal. Baik, perkenalkan saya Putri Nucayani Arif dengan NIM 22090102129. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan materi bagian B, yaitu distribusi pendapatan tidak seimbang. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang, ketika pendapatan atau kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara sebagian besar populasi hanya menerima sebagian kecil dari sumber daya ekonomi. Maka ketimpangan sosial dan ekonomi akan semakin meluas. Masalah ketimpangan pendapatan juga diperburuk oleh penguasaan kekayaan oleh kelompok kaya yang seringkali diwariskan kepada generasi berikutnya. OECD pada tahun 2019 dalam laporan mereka menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung penguatan kelas menengah karena kelas menengah adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Baik, adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu sistem pasar bebas memiliki berbagai keunggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Kebaikan-kebaikan lain yang ditawarkan oleh pasar bebas mencakup peningkatan produktivitas, desentralisasi kekuatan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan melalui persaingan dan inovasi. Namun di sisi lain, sistem ini tidak lepas dari kelemahan dan risiko kegagalan, seperti adanya eksternalitas negatif, kurangnya penyediaan barang publik dan merit, dominasi monopoli, serta ketimpangan distribusi pendapatan. Kegagalan-kegagalan tersebut menunjukkan bahwa pasar tidak selalu mampu mengatur dirinya sendiri secara sempurna. Oleh karena itu, intervensi dan kebijakan dari pemerintah diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan yang terjadi, menjamin distribusi yang adil, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga diiringi oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.